Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Baik, saat ini saya sudah berada bersama dengan Pak Jenderal yang... Saudara, laut merupakan salah satu potensi alam yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Maluku merupakan salah satu sumber daya alam dari sisi kelautan menjadi hal utama. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang sebentar dengan Jenderal Haris Nugroho sebagai Kepala Badan Keamanan Laut. Ikuti saya. Baik, saat ini saya sudah berada bersama dengan Pak Jenderal yang nanti kita akan bincang-bincang tentang masalah tentang kelautan, tentang yuridis yang ada di Provinsi Maluku. Pak Jenderal, izin Pak Jenderal, ini masa-masa Purna Bakti ini sudah selesai, tapi izinkan kami dari Media N25 mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Bapak. Ya, terima kasih. Dan sudah memberikan kesempatan kami berbincang-bincang. Pak Jenderal, ini terkait dengan masa kepemimpinan Bapak di masa-masa di Maluku ini. Sebenarnya apa yang menjadi hal utama di kelautan di Maluku ini, Pak? Baik, terima kasih dari N25. Ya. Saya merasa bangga ya bisa mendapat amanah di Raja-Raja ini ya di Maluku. Saya melihat kekuatan SDM ini penting ya. Selain sumber daya alam yang tadi disampaikan kelautan. Jadi saya akan menuju ke situ, tapi saya ingin bahwa SDM adalah agen perubahan. Saya berharap sebagai konduktor bagi pembangunan Maluku adalah SDM yang hebat di Maluku ini. Sumber daya khususnya kelautan di Maluku ini luar biasa. Ya. Kalau boleh saya kutip dari para ahli ya, saya pernah punya guru namanya Profesor Robin Dauri. Ia menyatakan dalam potensi kelautan, baik itu perikanan, berupa ikan, kemudian potensi migas yang ada di laut. Ini 19.746 sekian triliun. Artinya bisa hampir 4 kali APBN kita. Potensi ini luar biasa. Di laut, migrasi ikan dari Pasifik menuju ke bawah melalui Banda, kemudian masuk ke arah Furu dan melakukan pemijahan di situ. Tiap tahun ada di situ dan tidak akan habis. Ini kontribusi nasional kalau bisa dioptimalkan melalui potensi daerah di Maluku, ini akan menyumbangkan dukungan APBN yang luar biasa. Siapa yang akan ambil? Ya. Saya berharap tidak hanya SDM di Maluku ya, tapi optimalkan para peran nelayan, kemudian pengusaha lokal perikanan dan sebagainya. Kami dari Bakamla ya mendapat tugas 2 hal yang utama. Yang pertama menjaga keamanan laut. Rasa aman investor, rasa aman nelayan yang mengambil ikan ini harus terjamin. Kita juga yang kedua memantau pemantauan setiap anomali kapal yang bergerak di wilayah Maluku, karena tugas kami di Maluku, Papua dan NTT itu bisa terdeteksi oleh Bakamla. Kita selalu berikan input daily brief tiap pagi jam 9, sampaikan ke stakeholder lain dari Angkatan Laut, Pol Air. Kita menjadi satu leader ya dalam bidang keamanan laut. Jadi leader itu kita bersama-sama, tetapi pemerintah sudah menugaskan lewat Presiden, lewat Bakamla mengoptimalkan pemantauan. Dan yang kedua adalah migas. Saya yakin tidak hanya potensi ikan. Migas sudah tahu Masela itu harus segera dikembangkan ya. Bukan dikembangkan, eksploitasi. Ini kan eksplorasi sudah, tapi eksploitasi dan peran putra-putra daerah SDM harus ikut di dalam menguatkan beroperasinya Masela. Kira-kira itu. Artinya dengan adanya lembaga seperti non-pemerintahan ini mengharapkan agar perairan di Maluku lebih ditingkatkan lagi dengan sumber daya manusia itu sendiri.
menjadi potensi utama ya. Saya koreksi ya, kita lembaga pemerintah ya. Oke. Lembaga pemerintah memang langsung bawa presiden. Memang kami bukan seperti Kodam, Lantamal. Ya. Tapi kita adalah dapat kepercayaan negara. Kami ini lembaga negara, non kementerian. Ya, dalam supaya pertama laut ini bisa ada menciptakan rasa aman untuk penguatan ekonomi ya. Kalau tidak ada rasa aman, pelaku di laut kemudian investor nggak akan masuk. Itu salah satu dan maaf ya, kami mendapatkan kepercayaan amanah kita lakukan dalam kurun waktu 2022 kita coba pantau dan kita periksa pada setiap hampir 428 kapal. Tapi bagi khusus investor kapal nelayan lokal, kita ingin roda ekonomi pasca Covid ini berjalan. Kita periksa yang kurang-kurang, dilengkapi paling alat navigasi, tidak ada kompas, tidak ada GPS, kita berikan edukasi untuk ditambangkan supaya selamat di laut. Tetapi untuk nelayan asing yang tanpa izin kita tidak, karena ini akan merugikan dampak ekonomi ekosistem kelautan. Oke Pak, terakhir Pak, kesan dan pesan juga harapan Bapak terkait dengan Maluku itu sendiri dengan perairan. Sekali lagi, Maluku ini potensi yang luar biasa ya. Selain tadi di sektor kelautan, migas, pariwisata ini ya. Saya yakinnya ke depan Maluku akan lebih maju. Lebih maju, kita sekarang ini sudah maju dan diberikan kesempatan, pemerintah pusat memberi kesempatan juga untuk melakukan dukungan ya. Bedanya dukungan dari sisi pemerintah, ada dukungan untuk sektor-sektor pariwisata, kelautan, juga migas. Jangan ragu-ragu, Maluku itu ibarat gadis cantik yang memang sudah cantik, tinggal bersolek sentuhan-sentuhan SDM hebat di Maluku. Ini saya tokoh-tokoh hebat di Maluku belum muncul ke nasional. Saya harapkan dan tokoh muda seperti Adinda Ketua Gerahat ini menurut saya ke depannya menjadi tokoh nasional. Saya harapkan secara pribadi ya. Itu harus Indonesia harus mengakui, tokoh-tokoh Indonesia Timur harus diakomodasi. Setelah saya hampir 2 tahun di Maluku, itu aja kesan dari saya. Jadi kebetulan ada Ketua Granat Maluku Pak. Bapak bisa memberikan spirit, juga mungkin ada amanah-amanah tertentu untuk Ketua Granat dan Granat di Maluku ini sendiri Pak? Granat ini punya tugas mulia ya. Tugas mulia, selain memberi edukasi juga mungkin memberi sosialisasi dan sebagainya, mungkin lebih tepatnya beliau yang tapi paling tidak berbuat sesuatu dengan dengan sense of belonging, bahwa tadi saya bilang peran manusia ini sangat penting. Peran Granat ini supaya kemampuan potensi sumber daya manusia yang khususnya di Maluku ini optimal, tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya di luar yang saya sampaikan. Tidak bisa optimal kalau memakai miras, memakai narkoba. Nah ini Granat ini, saya kemarin menghadiri pelantikan beliau Ketua Granat periode 2023-2028. Saya lihat mulia sekali yang beliau mencurahkan tenaga, pikiran untuk membangun Indonesia melalui Granat. Ini sesuatu yang menurut saya tidak semua orang punya punya sensitivitas seperti itu. Saya bangga pada Granat Maluku. Itu dari saya. Bapak Yan, ada sesuatu? Oh sudah cukup. Baik, itulah perbincangan kami dengan Pak Jenderal, dan saatnya kami harus pamit undur diri. N25 Maluku Bicara, sampai jumpa. Terima kasih.